Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Shalatul Mu'min, masih di bab 17, di poin yang terakhir tentang syarat-syarat sholat. Jadi dalam sholat itu ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, ada wajib-wajib, ada sunnah-sunnah. Halaman 235. Kemarin sudah kita bahas tentang syarat sholat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah berakal, yang ketiga adalah mumayyiz. Mumayyiz ini apa, Pak? Usia berapa? Usianya 7 tahunan. Itu namanya mumayyiz. Anak sudah harus dimulai sholat di usia 7 tahun. Nah, kalau dipukul nanti kalau udah berapa? 10 tahun. Kemudian syarat sholat yang keempat adalah dalam keadaan suci. Yang kelima, terbebas dari najis. Yang keenam, menutup aurat jika mampu. Aurat laki-laki ada 2, ada di dalam sholat, ada di luar sholat. Kalau aurat laki di luar sholat, dari apa, Pak? Dari pusar bawah sampai atas lutut, itu aurat laki-laki di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat juga, di dalam sholat maka nggak boleh kelihatan pundaknya. Makanya bapak-bapak kalau lagi ihram kan pundaknya suka diiddiba. Iddiba ini kelihatan pundak sebelah kanan. Itu hanya untuk tawaf. Begitu nanti setelah 7 putaran sholat di makam Ibrahim itu ditutup. Ya, nggak boleh terbuka karena Nabi melarang orang terbuka pundaknya ketika sholat. Ya, jadi bukan berarti orang kalau auratnya laki-laki dari pusar sampai ke dengkul akhirnya boleh pakai kaos oblong, boleh sholat cuma pakai sarung, nutupin pusar sama dengkul, lalu sholat kayak orang mau ke sawah, maka itu tidak dibenarkan. Ya, jadi aurat laki-laki itu ada 2, ada di dalam sholat, ada di luar sholat. Kalau perempuan, ya seluruhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, masuk waktu. Sholat itu harus masuk waktu. Nggak boleh sholat belum masuk waktu. Lebih baik terakhir waktunya daripada belum masuk waktu. Kalau sholat di akhir waktu masih diterima. Tapi kalau sholat belum masuk waktu maka tidak diterima. Kemudian kemarin sudah kita bahas waktu-waktu sholat. Ada waktu-waktu sholat yang boleh diakhirkan. Seperti sholat apa, Pak? Sebenarnya zuhur. Zuhur itu boleh diakhirkan kalau terlalu panas. Cuma di Indonesia ya nggak ada panas-panasnya kan. Kalau di Arab itu sampai pernah tembus 62 derajat. Ya, maka waktu-waktu sholat itu boleh diundur. Misalnya zuhurnya, misalnya mulainya baru jam 1. Ya, saya pernah mengalami hal itu. Sholat zuhur ditunda karena panas yang luar biasa, sehingga
apa sih namanya itu, kalau di mobil tuh ya, yang air apa namanya, radiator ya, sampai radiator pun ya istilahnya ngepul ya, pelak pun dipegang sampai kita melepuh, datang ke masjid pun dibarengi dengan panas yang ada anginnya ke muka, maka biasanya tuh ditunda sampai mungkin hampir setengah jam lebih ya. Nah ini dibolehkan karena memang ada hadisnya dari Nabi SAW. Kemudian yang boleh diakhirkan adalah isya. Isya ini, tapi tadi Nabi SAW kalau isya pada ngumpul maka langsung tepat waktu. Tapi kalau masih belum ngumpul tunggu sampai sebelum tengah malam, sebelum jam 12. Baik, kemudian poin yang selanjutnya, syarat sholat yang ke-8 menghadap kiblat. Kemudian yang terakhir adalah niat. Niat ini adalah letaknya di mana Pak? Di hati. Dan niat ini adalah keinginan. Jadi Bapak kalau udah punya keinginan mau sholat, ya berarti udah niat. Ya, Bapak lagi wudhu, ya pasti orang-orang pada bilang itu orang mau sholat pasti kan. Ya maka niat itu letaknya di dalam hati, dan niat itu adalah al-qasdu, al-azmu. Niat itu adalah keinginan atau kemauan. Kalau orang sudah punya keinginan dan kemauan, maka itu sudah niat. Tapi ada satu niat yang memang bagusnya diucapkan, yaitu ketika haji dan umrah. Bapak ketika miqat akan mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma hajjan. Itu nggak boleh di hati. Itu harus diucapkan. Dan kita lihat halaman 236. Niat itu ada dua macam. Pertama, niat untuk zat yang memerintahkan, yaitu ikhlas karena Allah. Kedua, niat untuk perbuatan yang berfungsi membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, sehingga seorang bisa berniat untuk melakukan ibadah tertentu. Jadi yang pertama niat ikhlas, yang kemudian Bapak sebutin deh tuh niat sholat apa ya. Tapi tentu cukup, ya sebenarnya cukup bilang duhur ya duhur, asar ya asar. Nggak perlu nyebutin berapa rokaatnya, nggak perlu, karena suatu hal yang sudah maklum, zuhur pasti 4. Bapak mau di mana, di Eropa, di mana pasti zuhur 4. Nggak perlu juga niatin menghadap kiblat, karena menghadap kiblat itu apa tadi? Syarat. Dan tidak perlu juga kita menyebutkan lillahi ta'ala, karena lillahi ta'ala ini letaknya di hati. Jadi cukup niat zuhur Allahu Akbar ya dalam hati. Atau nggak usah ngomong di hati juga, keinginannya sudah cukup sebenarnya. Jadi kita tidak perlu memberatkan dalam masalah tadi niat. Taib. Masa berlangsungnya niat, lanjut. Masa berlangsungnya niat adalah dari awal ibadah atau tidak lama sebelum menjalankan ibadah. Yang terbaik adalah dibarengkan dengan takbir sebagai upaya menghindar dari perbedaan pendapat orang-orang yang mensyaratkannya. Jadi takbir itu niat itu boleh keinginan sebelum sholat, atau Bapak ngucapin di hati niat duhur, atau nanti berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya, berbarengan dengan takbiratul Allahu Akbar di hati niat duhur, udah selesai. Terus saya pernah mendengar yang mulia Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah mengatakan, meniatkan ibadah sholat bersamaan dengan takbiratul ihram adalah yang terbaik. Kalaupun dilakukan tidak lama sebelum takbir, itu pun tidak mengapa. Ya, biar ya. Jadi Bapak ibu punya dua pilihan. Sebelum sholat niat witir,
Allahu Akbar dalam hati, Allahu Akbar, dan Allahu Akbar nggak boleh di hati. Allahu Akbar harus diucapkan, ya. Atau niatnya berbarengan dengan takbir, Allahu Akbar. Cuma karena ada orang yang niatnya itu sambil nyebutin 4 rakaat menghadap kiblat, jadi kalau di hati jadi lama, Pak. Allah, karena dia zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, jadi kelamaan gitu. Jadi sebenarnya Allahu Akbar, di hati cuman bilang niat witir, selesai sudah, ya. Saya pernah lihat orang yang saking lamanya gitu, Pak. Allahu Akbar gitu ya. Jadi kelamaan. Jadi cukup Allahu Akbar, di hati bilang zuhur, selesai. Allahu Akbar, zuhur. Mana pernah ngelihat ada orang niatnya tuh begini, Allah, terus kagak kedengeran, Pak, kayak hilang dari peredaran gitu loh. Ya, begitu udah, kita kan sampai bingung, ini udah mulai apa belum, udah mulai belum gitu. Pas udah lama baru buar gitu loh. Ya, jadi karena tadi zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, padu karena Allah Ta'ala, ya, sebenarnya cukup dia bilang dalam hati Allahu Akbar ya zuhur, Allahu Akbar ya asar. Gimana kalau jamaah qashar? Cukup Allahu Akbar zuhur di qashar, kemudian asar di qashar di jamaah, cukup begitu aja, ya. Cuma kadang-kadang kita suka begitu sebelum sholat niat zuhur 4 rakaat jadi 2 menghadap kiblat, digabung dengan asar. Ya, orang udah pada ruku, dia masih niat baik. Ya, jadi cukup dalam hati niat zuhur di qashar digabung dengan asar, atau niat zuhur di qashar di jama', niat asar di qashar di jama', selesai. Ya. Taib. Lanjut dalam niat. Dalam niat sholat disyaratkan untuk menyebutkan sholat yang akan dikerjakannya di dalam hati, baik zuhur, asar, jumat, witir, sholat sunnah maupun yang lainnya, untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Dan boleh juga hanya dengan berniat sholat jika sholat yang akan dikerjakan itu sholat sunnah. Tidak diragukan lagi bahwa sholat merupakan ibadah yang sangat agung yang harus menerima syarat-syarat berikut ini: ikhlas karena Allah dan mengikuti Nabi SAW. Kedua syarat ini merupakan syarat bagi setiap ibadah. Adapun ikhlas itu didasarkan pada sabda Nabi SAW. Semua amal perbuatan itu tergantung pada niat. Taib. Inilah beberapa hal yang memang dianggap apa tadi? Syarat sholat. Jadi syarat sholat itu ada berapa, Pak? 9. Dan syarat sholat ini terpenuhi sebelum kapan? Sebelum sholat, ya. Taib. Ya, kebanyakan dari kita, ya pokoknya syarat mah, ya emang tadi yang sholat banyak, tapi kalau yang ngerti syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya memang sangat sedikit. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu orang yang ngerti, bukan hanya mengerti gerakan-gerakan sholat, bukan hanya mengerti bacaan-bacaan sholat, tapi mengerti apa tadi? Syarat-syarat sholat. Taib, kita masuk kepada bab baru, yaitu sifat sholat. Di sini ada satu hadis, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihatku mengerjakan salat. Jadi laki dan perempuan ini salatnya sama, Pak. Dari apa? Gerakannya. Yang membedakan antara laki dan perempuan adalah masalah apa tadi? Auratnya. Yang pertama sudah kita bahas, menyempurnakan wudu. Ya, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min gulul, tidak akan diterima salat yang dikerjakan tanpa berwudu. Misalnya Bapak udah sholat duhur, asar, tiba-tiba ingat, ya, misalnya udah sholat duhur, ternyata belum berwudu, maka nggak bisa dimaafkan. Maka harus diapain?
ya diulangi sholatnya karena dia tidak berwudu. Maka waktu itu ada kasus yang sampai imam itu dipukul. Kenapa imam itu dipukul? Karena imam ini sholat subuh Pak, baca Al-Baqarah. Sholat subuh baca Al-Baqarah. Kalau di sini mah as-sajdah aja dipotong-potong. Ya, Al-Baqarah sampai selesai. Rakaat kedua baca Al-Imran dia Pak. Sampai hampir terbit matahari. Sebenarnya yang sunnah panjang itu kan subuh memang panjang 40 sampai 60 ayat. Ya, tapi Al-Baqarah kan ada 200-an. Ya. Kemudian rakaat kedua Al-Imran. Akhirnya setelah sholat salam, imamnya ngomong begini, Bapak Ibu kita ulang-ulangi sholatnya. Itu matahari hampir terbit Pak. Kenapa? Saya lupa wudhu. Akhirnya itu kasus ada orang mukul, akhirnya dibawa ke pengadilan lah, tapi di negeri Arab ya. Ya, Masya Allah. Karena dia nggak berwudu gitu. Jadi walaupun sudah keluar dari waktunya, misalnya kita lupa tadi wudu, maka yang sunnah apa? Wudu itu setiap mau sholat, yang sunnah. Walaupun dia belum batal, itu sunnah. Cuma kebanyakan kita kalau pas maghrib nungguin isya di masjid ya, buruan, mumpung belum batal gitu ya. Jadi sebenarnya sunnahnya setiap wudu, setiap salat wudu, walaupun belum batal. Nah, jadi berwudu ini adalah bagian daripada apa yang lagi kita bahas nih, ya, tentang bagaimana sholat agar sempurna. Lanjut, apa setelah wudu itu? Enggak, apa tadi? Halaman berapa tadi selepas? 200? Oh ya. Halaman berapa? 239. Yang kedua, menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 144. Maka menghadap kiblat ini, Pak, perlu dibedakan antara menghadap kiblat atau antara mengarah atau menghadap. Kalau kita ini mengarah, Pak. Ya, mengarah. Kalau Bapak menghadap itu kalau depan Ka'bah. Maka kalau Bapak depan Ka'bah, ya jangan mengsong-mengsong. Maksudnya harus benar-benar searah, ya. Dengan makanya di sana hotel-hotel tuh yang namanya apa, keramiknya, lantainya pasti mengikuti kiblat, ya. Apalagi itu masjid dipakai nyambung dengan Masjidil Haram. Jadi bedain antara mengarah dengan menghadap. Kalau kayak kita nih mengarah, maka kalau mengarah yang penting adalah arahnya. Kalau kita kemana Pak? Ke barat ya, berarti ke barat. Mau mengsong dikit kanan, mau mengsong dikit kiri, yang penting barat, selesai. Karena kita ngapain tadi? Mengarah. Tapi kalau menghadap, kita di depan Ka'bah, itu harus benar-benar presisi dengan Ka'bahnya. Nah, sekarang udah ada dengan bantuan kompas dan lain sebagainya, ya, tentu jadi lebih mudah. Kemudian yang ketiga, lanjut. Membuat pembatas tempat sholat jika dalam posisi sebagai imam atau sholat sendirian. Hal itu didasarkan pada hadis Sabura bin Mabad al-Jurhani. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah salah seorang di antara kalian membuat pembatas dalam sholat meski hanya dengan anak panah. Jadi kalau sholat
itu ada yang bilang wajib pakai sutra, ada yang bilang sunnah pakai sutra. Sutra itu bukan lebarnya, tapi yang penting tingginya. Di sini Nabi pakai apa, Pak? Nyuruh walaupun dengan anak panah. Anak panah yang percis kayak gini deh tuh, ditancepin gitu. Atau pakai tombak kalau zaman dulu, tak seperti itu. Atau pakai anak panah. Ya. Nah, kalau sekarang ada itu tuh yang kayak kayu-kayu begitu tuh. Ya, kayu-kayu begitu itu kan populer di kita ya, mungkin 5 tahunan ini ya. Dulu-dulu orang ya sholat mau di mana aja ya nggak pakai sutra. Jadi sutra itu ada yang bilang apa tadi? Wajib, ada yang bilang sunnah. Minimal ya dengan anak panah. Anak panah ini berarti panjangnya, bukan lebarnya. Sutra ini bisa juga berbentuk yang lainnya. Lanjut. Juga hadis Abu Dzar radhiyallahu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian tengah mengerjakan sholat, sesungguhnya dia telah diberi batasan jika dia di hadapannya terdapat semacam kayu sandaran sekedul. Jika di hadapannya tidak terdapat semacam itu, sholatnya akan diputus oleh keledai, wanita dan anak kita. Jadi ukuran sutra itu adalah ukuran sesuai di sini disebutkan seukuran dengan kayu sandaran buat ganjelan gitu. Maka ada yang menyebutkan ukurannya adalah 1 hasta. 1 hasta itu berarti berapa? 42 cm-an. Itu paling ukuran apa tadi sutranya. Ulama yang lain berpendapat setengahnya. Setengahnya berarti berapa? 20. Jadi kalau 42 cm ya berarti seginian tuh. Ya ini nih. Nah, apa nih ya? Siapa nih namanya? Ya sehasta begini. Ya seukuran kurang lebih setahu saya 40-an cm. Kalau nggak salah 42 cm. Tapi ulama yang lain berpendapat boleh setengahnya. Setengahnya berarti 20-an cm. Terus Mendekatkan diri dari pembatas dan sholat padanya. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian menjaga sholat dan mereka sholat menghadap pembatas dan mendekat kepadanya. Baik, macam-macam sutra apa aja? Yang pertama anak panah tadi. Yang kedua hewan tunggangan. Orang Arab pakai onta, pakai kuda, maka onta kudanya ditaruh di depan, maka dijadikan apa? Sutra sama dia. Maka nggak heran kalau ada orang Arab suka sholat menghadap, kalau lagi di jalan di padang pasir dia menghadap mobilnya. Jadi mobilnya dia taruh palang, lalu dia sholat. Bahkan kalau Bapak pernah nginep di hotel Jabal Umar tahu ya Pak? Jabal Umar itu yang hotel-hotel di sebelahnya Intercontinental Darut Tauhid, itu Jabal Umar tuh. Nah ke belakang tuh, nah itu kan ada jembatan layang. Kalau Bapak sholat di hotel musola hotelnya Jabal Umar, itu akan ngelihat kalau pas waktu sholat qomat, itu mobil-mobil pada berhenti di jalanan layang itu. Lalu mereka bersop-sop itu, yang supir-supir itu, yang ya pokoknya siapa yang bawa mobil akan berhenti mobilnya lalu membentuk sop. Kalau kita kan di bawah tuh. Nah kalau yang sholat di hotel kan kelihatan tuh. Nah itu karena itu jalanan flyover begitu, itu kelihatan orang pada sholat di situ tuh. Ya, menghadapkan dirinya kepada ke kiblat. Nah mobil-mobilnya bias di belakangnya. Ya, karena itu ada sutronya itu kayak pembatas jalan ya, itu kan flyover. Tapi saya sering lihat orang-orang Arab kalau sholat ya itu kalau nggak ada masjid, nggak ada musola, mungkin jauh, maka dia parkir kendaraannya lalu dia sholat menghadap kendaraannya ya, menghadapkan. Jadi yang penting kendaraannya dihadap malang ya,
dan dia menghadap kiblat. Jadi ini yang kedua, hewan tunggangan. Yang ketiga, tiang. Tiang ini bisa jadi sutra, ya. Di sini nggak ada tiang, ya. Nggak ada tiang. Jadi di masjid-masjid kayak Nabawi itu kan banyak tiang, Pak. Ya, banyak tiang. Maka tiang itu bukan hanya sebagai penyangga, tapi sebagai apa tadi? Sutra. Yang keempat, pohon. Ya, berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Ahmad, aku menyaksikan keadaan kita pada malam hari perang Badar. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak tidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan fa innahu kana yusalli ila syajara wa yad'u hatta asbaha. Dan Nabi SAW salat menghadap ke pohon dan berdoa hingga pagi. Jadi pohonnya dijadikan apa tadi? Sutra. Kemudian yang kelima, tongkat yang ditancapkan. Ya, nggak ada di buku ya. Yang keenam, dinding. Dinding nih. Ini jadi sutra, ya. Kemudian 7, benda apapun yang tinggi. Benda apapun yang tinggi. Apalagi tingginya berapa tadi? 42 cm. Bisa berupa apa-apa? Bisa berupa tas taruh di depan, bisa mungkin botol aqua, ya. Jadi apa nih namanya? Garis ini jurus terakhir, Pak. Garis ini, garis, ya, kan banyak orang kalau sholat nggak pakai sutra, ya, karena garis itu adalah sutra. Itu jurus terakhir. Jadi jangan, karena riwayatnya diperselisihkan. Jadi banyak orang ketika sholat ada garis doang udah cukup. Sebenarnya harusnya dia cari dulu, ada tiang nggak, ada dinding nggak, ada botol nggak taruh depan, atau ada apa tadi, kayu sutra nggak taruh depan. Itu jauh lebih utama daripada dia pakai garis, ya. Jadi benda apapun yang tinggi. Kemudian ada lagi yang boleh jadi sutra yang keberapa? Yang ke-8 adalah orang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, misalnya ada yang lagi sholat sunnah di sini. Ya, misalnya ini penuh nih, ya. Nah, kan nggak ada sutra, maka orang boleh dijadikan sutra. Misalnya ada orang lagi duduk lagi zikir, itu boleh dijadikan sutra, ya. Nah, jadi sutra ini bisa berbentuk apa saja. Saya ulangi, yang pertama apa tadi, Pak? Yang pertama adalah anak panah, yang kedua hewan tunggangan, yang ketiga tiang, yang keempat pohon, yang kelima tongkat yang ditancapkan, yang keenam dinding, yang ketujuh benda apapun yang tinggi, ya. Yang ke-8 adalah orang. Bisa orang lagi sholat, kita jadikan dia sebagai apa tadi? Sutra. Ya, bisa juga orang lagi duduk zikir, kita jadikan dia sebagai sutra. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu an, dia pernah nyuruh muridnya, Nafi namanya, untuk menjadikan dirinya sebagai sutra. Maksudnya, berikan punggungmu padaku. Maksudnya dia disuruh duduk supaya jadi apa tadi? Sutra. Mungkin karena sutra ini, Pak, bisa membuat khusyuk. Kenapa khusyuk? Karena mata kita tidak luas. Kan kalau Bapak begini nih, Allahu Akbar. Ini kan mata kita luas nih gitu. Tapi kalau ditaruh apa tadi? Sutra, tak, maka mata kita jatuhnya kemana? Ke sutra itu dan ke sininya, ke tempat sujud kan. Jadi ada kayak pembatas. Makanya salah satu cara khusyuk adalah dengan pakai apa tadi? Sutra. Ya, dan sutra itu bisa saja berbentuk orang yang sedang duduk, tapi jangan orang yang lagi tidur. Ya, jadi juga kaget kali Pak ya, kayak orang disolatin gitu ya. Ya, jangan orang yang lagi tidur. Kemudian ini sutra yang diperdebatkan. Apa sutra yang diperdebatkan? Garis. Kayak gini garis. Garis ini sebenarnya hanya untuk merapikan shaf, bukan sebagai sutra. Tapi memang ada dalil tentang garis, Pak. Jadi orang Arab tuh kalau nggak ada sutra, dia akan numpuk-numpuk apa, Pak? Numpuk-numpuk batu.
walaupun nggak ada yang lewat. Jadi sutra ini nggak harus, gua nggak ada yang lewat ini di dalam kamar dikunci, siapa yang lewat? Memang manusia nggak lewat, setan gimana? Jadi minimal kita dapat pahala sunnah kalau sholat menghadap tembok, menghadap tiang. Nah, jadi saking pentingnya sutra sampai-sampai mereka ngapain tadi? Di padang pasir, Pak. Siapa yang lewat di padang pasir? Dia taruh apa tadi? Tumpukin batu, ya biar tinggi, lalu dia sholat. Ya, jadi sutra ini bisa berbentuk apa saja. Dan ada hal sutra yang diperdebatkan itu apa tadi? Garis. Atau yang kedua tadi, kalau nggak batu apa tadi? Ambil tangkai lalu diginiin Pak. Digarisin. Nah itu ada riwayatnya, tapi riwayatnya diperselisihkan. Walaupun memang dibolehkan, harusnya itu jadi jurus terakhir. Termasuk sajadah. Sajadah itu bisa jadi sutra, tapi jurus apa tadi? Terakhir. Jadi harusnya kita kalau mau sholat cari. Ya dekat dinding, maka kalau dekat dinding semua Pak, akhirnya jadi soft, jadi rapi karena orang akan maju. Ya, karena kadang-kadang kan ngacak Pak, ini sini. Ya, sedangkan bisa saja nanti mereka yang sholatnya apa tadi ngacak tadi terlewati oleh orang. Nah kita belum bahas nih apa dosanya orang lewatin orang sholat. Ya, jadi garis ini jadi jurus terakhir. Kemudian apalagi yang nggak boleh dijadikan sutra Pak? Quran. Misalnya Bapak lagi baca Quran, kan Quran tinggi kan? Bisa diapain tuh? Bisa jangan, nggak boleh. Nggak boleh menjadikan apa? Mushaf Al-Quran sebagai sutra. Kenapa? Syekh Abdullah Al-Faqih mengatakan tidak semestinya menjadikan mushaf sebagai sutra bagi orang yang sholat di masjid ataupun di tempat lain. Kemudian yang ketiga yang nggak boleh dijadikan sutra adalah segala benda yang dijadikan sutra akan menyerupai penyembahan berhala. Misalnya ada orang punya patung gajah taruh depan gitu ya, itu ya, jangan. Ya termasuk Pak, termasuk batu, tapi batunya tuh bukan batu tumpukan, tapi hanya satu batu. Kan dulu ada masjid di mana tuh di kilometer berapa? Kalau Bapak pernah lihat ada masjid di kilometer sekian, itu ada batu di depannya Pak. Ya batu, tapi ditulisin Allah, itu nggak boleh tuh. Tapi sekarang batu itu udah disingkirkan, jadi dipindahin. Kenapa? Karena nggak boleh menjadikan lain Pak. Kalau batu satu sama batu numpuk-numpuk sama gunung beda. Kalau batu numpuk-numpuk itu orang berpikirannya juga kan, oh dia ngapain jadiin sutra. Tapi kalau satu batu gitu loh, gede, lalu kita sholat depannya. Maka waktu itu saya pernah pergi ke Masjid Rest Area yang menuju Bandung lah. Ya, dulu kalau nggak salah tuh masjid itu dibikin oleh RK apa ya. Nah, jadi ada satu batu di bulat seukuran begini, gede, ada tulisannya apa tadi? Allah. Lalu di situnya ada sajadah imam. Jadi seolah-olah imam ini sholat madhab mana? Batu. Ya, maka itu sebenarnya nggak boleh ya. Segala benda yang dijadikan sutra tapi menyerupai penyembahan terhadap berhala. Kemudian yang keempat, segala benda yang membuat sholat tidak khusyuk. Apa sutra yang buat benda tidak khusyuk? Api. Karena seperti apa? Orang-orang majusi. Atau apa Pak? Taruh di depan. Kaca. Saya pernah sholat Pak. Jamaah. Pengajiannya di ruang senam. Ruang senam kan semuanya kaca Pak. Itu lagi sholat ini semuanya kelihatan kan? Ya, nah ini bikin gak khusyuk. Pokoknya apapun yang membuat sholat jadi tidak khusyuk maka nggak boleh, Apalagi Pak Ustadz, ya mungkin Bapak taruh robot-robotan depan kali, ya apalah ya yang akhirnya atau depan TV, ya mungkin apalagi TV-nya nyala kali, ya maka ini nggak boleh
menjadikan hal-hal yang melalaikan sebagai sutra. Ya. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak istri jadiin sutra, Pak? Nah, pikiran Bapak udah lain nanti lagi sholat kan gitu loh. Ya, misalnya istri lagi sholat depan jadiin sutra, ya. Nah, Bapak pikirannya takutnya udah beda ada begitu tuh. Ya. Baik, itu beberapa hal tentang masalah sutra dan hal-hal yang tidak dibolehkan menjadi sutra. Termasuk orang yang lagi apa tadi Pak? Tidur. Ya, karena dia akan bergerak-gerak. Lanjut. Jadi tadi dibaca bahwa dan kalau sholat bagus kita benar-benar menghadap sutra, jangan jauh-jauh. Ya, berapa Pak Ustadz 3 hasta? 3 hasta itu berarti hampir 1,2 meter. Jadi nggak jauh-jauh jarak 1,2. Makanya kalau ini kan berapa nih jarak ke sini nih ya? Ya, jadi 1,2 itu jarak. Jadi taruh sutrohnya, lalu antara tempat diri kita dengan ini kurang lebih 3 hasta. Jadi jangan terlalu jauh. Sutrohnya di mana? Kita sholatnya di sini, jangan. Dekat. Terus hendaknya dia membuat jarak antara pembatas dengan dirinya selebar jarak kambing atau sejauh tempat sujud dan tidak lebih dari 3 hasta. Demikian juga antara satu saf barisan dengan saf yang lainnya. Hal itu didasarkan pada hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia berkata, antara tempat sholat Rasulullah SAW dengan tembok pembatas terdapat jarak selebar jalan kambing. Baik, jadi jalan kambing siapa Pak? Ya mungkin tadi ya dekat sekali antara mungkin ya seginilah. Ya jadi jangan sampai terlalu jauh. Jadi misalnya apa ini ya? Ini nih taruh sini ya misalnya. Nah ini di sini. Jadi tidak terlalu jauh antara sutroh dengan kepala kita, bahkan seukuran apa tadi? Kambing. Bahkan Nabi SAW pernah lagi sholat Pak. Lalu datang kambing Pak, mau lewat. Ya namanya masjid dulu kan open. Ya, ini Nabi begini Pak, maju dulu, biar kambingnya lewat baru. Ini bisa juga Bapak lakukan ketika ada orang pengen lewat. Ada orang pengen lewat sedangkan kita lagi sholat. Ya misal lagi sholat sunnah. Ya biasa di masjid-masjid rest area kan sempit-sempit begitu. Maka yang harus Bapak lakukan apa? Maju dulu biar orangnya lewat di sini. Jadi yang nggak boleh itu ketika kita lagi sholatnya. Jadi kita lagi sholat, lalu ada orang lewat, dan lewat itu boleh kalau terpaksa, asal jangan injek tempat sujudnya. Apalagi injek palanya. Jadi kalau kita harus terpaksa lewat di depan apa tadi? Orang sholat, jangan injek tempat sujudnya. Ya, misalnya dia nggak pakai sutra. Misalnya dia nggak pakai sutra. Dan sutra ini hanya berlaku untuk sholat jamaah. Untuk sholat sendirian. Dan untuk imam. Kalau sholat jamaah, maka sutranya adalah imam. Kan Bapak suka kalau di Arab ya, lagi sholat ada orang lewat, sholat berjamaah, orang lewat, itu nggak apa-apa, jangan diginiin. Ya, kenapa? Karena sutrohnya adalah imam. Ya, jadi yang pakai sutroh siapa? Imam, sono, ya, imam pakai sutroh. Yang kedua kalau dia sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah, berarti sutrohnya makmum adalah imam. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi lewat, ada orang anak kecil lewat, ya biarin aja. Karena sutroh kita adalah imam kalau lagi sholat berjamaah. Ya. Baik. Nanti pertanyaan. Lanjut. Juga pada hadis Ibnu Umar dan Muhammad bahwasanya dengan masuk Ka'bah Rasulullah SAW mengerjakan sholat di sana dan membuat jarak antara dirinya dengan tembok kira-kira 3 hasta. Beliau Ibnu Umar menunjuk ke tempat yang beliau beritahukan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pada mengerjakan sholat di sana. Jika ada seseorang yang hendak berlalu di hadapannya, hendaklah dia melarang dan menahannya. Jika orang itu tetap bersikeras, dia boleh mendorongnya sekuat tenaga. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat dengan menghindar sesuatu yang membatasinya dari orang-orang, lalu ada salah seorang yang hendak berlalu di hadapannya, hendaklah dia mendorongnya, dan jika orang itu bersikeras, hendaklah dia menyerangnya dan bersembunyi, yaitu syaitan. Ya Pak, jadi di tubuh orang itu ada setan, sehingga dia lewatin orang. Hatta Masjidil Haram, hatta Masjid Nabawi. Kalau Bapak bisa, jangan lewatin orang sholat. Ya, kalau dia sholat sendirian. Tapi kalau terpaksa pun memang terpaksa, maka jangan injak apa tadi? Tempat sujudnya. Ya, jadi memang masalah sutroh ini adalah termasuk sunnah yang jarang diamalkan. Kebanyakan orang sholat acak, dia sholat sono sendiri. Apalagi kan ini nggak ada tiang. Makanya ya bagus dibanyakin apa tuh? Sutranya. Dan sutra kayak gitu tuh dijual udah dijual di online gitu ya, dijual di online. Jadi atau boleh aja kita lagi sholat, ada orang sholat, misalnya ada orang sholat jauh dari sutra, kita taruhin sutranya. Ya mungkin dia menganggap ya banyak yang nggak tahu, dianggap apa sih ini gitu loh. Makanya kayak yang di tempat putih itu kan ada tulisannya tuh sutra, terus ada hadisnya di bawahnya bahwa sholat itu bagus menghadap sutra. Walaupun nggak ada yang lewat tuh Pak, walaupun di kamar taruh sutra, bisa berbentuk bangku ataukah apa tadi ranjang, karena itu jadi pahala apa tadi? Pahala sunnah ya. Tapi kalaupun ternyata ada yang lewat, terpaksa Bapak di mall di mana masjid sempit, jangan injak apa tadi? Tempat sujudnya. Nah, sekarang kalau ada orang yang lewat di depan kita, maka bagus dicegah. Ini dalil kalau sholat itu satu nggak merem. Karena kalau Bapak merem ya mana ada yang tahu yang lewat kan gitu loh. Ya, yang kedua, ya bagusnya itu bukan begini Pak. Ini nih lemah begini nih. Bagusnya berbalik. Jadi ada apa? Ada tahanan. Jadi kalau ada yang lewat, jadi perhatikan ya, lewat itu kalau dia lewat sini nggak apa-apa. Yang jadi masalah kalau dia lewat ke dalamnya. Misalnya kita udah pakai begini, tiba-tiba tuh ada orang lewat, maka kita gini. Kalau dia terus maksa, terus gini, nah ini nggak biasa di Indonesia. Ya kalau orang Arab, yuk. Ya, tapi ada juga yang terlalu berlebihan. Oh ini sampai didorong gitu Pak. Orang yang gitu malah jadi berantem kan itu. Jadi cegah. Ya. Jadi begini tuh. Saya pernah begini Pak, malah disalamin tuh sama orang. Ya, waktu di Masjid Nabawi memang sopan banget orang kita kan Pak, gitu saya bikinin. Kakak gitu ya. Jadi jangan lewat di depan. Nah, jadi apa orang sholat tuh, tapi kalau di sininya dia boleh. Ya, di sini dia boleh. Terus lanjut. Dalam riwayat Muslim disebutkan, karena sesungguhnya bersamanya ada korin syaitan. Tidak diperbolehkan berjalan di hadapan orang yang sedang sholat. Jadi berdasarkan pada hadis Abu Juhaim dari Mu'ad, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang sholat itu mengetahui balasan hukuman yang akan diterimanya, maka berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada dia berjalan di hadapan sedang sholat. Salah seorang perawi hadis ini, Abu An-Nadar, mengatakan, aku tidak tahu apakah beliau mengatakan 40 hari, bulan, atau tahun. Pembatas bagi imam sekaligus menjadi tuh, jadi jangan lewat depan orang sholat, lebih baik dia berhenti berapa? 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Makanya ada yang bilang wajib tuh, ini kan dosa berarti Pak. Lebih baik Bapak berdiam aja 40. Dan gini kadang-kadang saya pernah sholat masjidnya itu Pak penuh di atas, lalu dia ada tangga ke bawah. Akhirnya orang sholat di mana? Tangga. Terus pas rakaat terakhir, ya sholat terakhir itu ada, jadi tangga itu kan seukuran segini lah, ya segini. Pas rakaat terakhir dia sholat di tangga paling ujung, sholat tangga paling ujung. Allahu Akbar. Dia kurang 4 rakaat Pak. Ya kalau dia kurang 4 rakaat kalau nggak salah, baru mulai, pokoknya dapat terakhir aja. Nah, ketika sholat selesai, assalamualaikum,
kan dia pasti lanjutin lagi. Sedangkan orang-orang pengen ngapain? Pengen turun, itu kagak ada yang turun, Pak. Liatin semua dari atas gitu loh. Karena nggak ada yang lewat, berani lewat depan dia. Karena tadi lebih baik berhenti 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Padahal yang harus dilakukan apa? Ada dua. Pertama dia maju dong. Maju ke arah sini. Biar orang lewat belakang. Atau saya lagi sholat nih di ujung gini. Ya, datang satu orang. Jadiin sutra. Pak lewat sini Pak. Karena dia lagi ngapain tadi? Lagi nyelesain sholatnya. Akhirnya kita nungguin dia. Viral itu dia. Itu liatin sama orang dari atas gitu ya. Kenapa? Karena orang nggak berani lewat. Ya, padahal dia harusnya ngapain tadi? Maju supaya orang bisa lewat belakang, atau ada orang yang jagain dia, menjadikan dirinya sebagai apa tadi? Sutra, supaya orang bisa lewat. Nah, ini yang mengatakan apa? Karena inilah ada yang bilang bahwa sutra itu hukumnya apa tadi? Wajib. Tapi ada juga yang mengatakan sutra ini hukumnya apa tadi? Sunnah. Taib. Kemudian pembatas bagi imam sekaligus menjatuhkan bagi makmum. Intinya kalau orang yang sholat berjamaah, maka sutranya siapa tadi? Imam. Maka ada yang lewat, nggak apa-apa. Kalau lagi sholat berjamaah. Tapi kalau lagi sholat sendiri, maka berlakulah sutra. Tape sampai di ini. Ada yang nanya? Silakan. Tadi harusnya jurus-jurus kayak begitu tuh jurus terakhir. Kalau bisa ada yang tinggi berapa tadi? 42 cm atau setengahnya. Ya, misalnya apalagi HP-nya yang berdiri gitu Pak. Kan ada HP yang bisa berdiri. Nah itu lebih bagus daripada hanya sekedar garis. Ya, ya misalnya begitu tuh. Ya, itu lebih baik daripada yang sekedar garis. Tapi yang ideal 42 cm-an. Ya. Ada lagi? Ya. Tetap begitu. Kalau itu ada orang lewat. Ya, misalnya kita lagi tahiyat. Kemudian orang itu lewat, kita cegah orang itu. Jangan lewat depan orang sholat. Jangan, dan dia boleh lewat kalau apa tadi? Jangan nginjak tempat sujudnya. Ya. Ada lagi? Ini di atas meja ada Quran apa? Di atas meja jadiin sutra. Di atas meja berarti kan mejanya, bukan Qurannya, boleh nggak apa-apa. Ya, karena jadi yang nggak boleh itu Qurannya dijadikan sutra. Tapi kan begitu tuh mejanya, apa ya mejanya? Bapak apa? Ya betul. Kadang-kadang ada orang sholat sunat itu di depan pintu. Jadi kadang-kadang yang sholat itu bisa jadi yang dosa yang sholat, bisa jadi yang dosa yang lewat. Yang dosa yang sholat, kenapa dia nggak prepare? Cari tempat. Atau dia ambil apa tadi? Sutra. Taruh. Misalnya pintu kan lewat situ. Nah, dia taruh sutra depannya itu nggak apa-apa. Dia lewat di depan sutranya. Jadi bisa jadi yang dosa yang sholat, bisa jadi yang dosa yang lewat. Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia pernah melihat orang sholat nggak pakai sutra, Pak. Apa yang dilakukan Umar, Pak? Diambil tengkuknya, dibawa ke tiang. Lagi sholat. Maksudnya orang ini lagi sholat. Umar masuk masjid, ada orang sholat jauh dari tiang. Maka diambil tengkuknya lalu ditaruh. Coba kalau hadir di masjid kita. Ya, pada dipegangin. Jadi ada orang yang sholatnya itu apa di depan pintu gitu loh. Jadi begitu orang lewat, ya dan lewat kaget ada orang sholat di situ. Jadi harusnya dia taruh sutra, ya dia taruh sutra.
Ada lagi? Nggak boleh sholat di situ. Nggak boleh sholat di makam Ibrahim, itu membahayakan, Pak. Jadi banyak orang ketika dia habis tawaf, memang sunnahnya sholat di makam Ibrahim. Tapi makam Ibrahim itu jadi area tawaf sekarang. Jadi ada orang kayak merasa kesolehan gitu, Pak. Ya, akhirnya dia maksain diri sholat di makam Ibrahim. Padahal itu area tawaf. Mengganggu jalannya tawaf. Bahkan akhirnya membahayakan dia. Maka dia harus cari area setelah makam Ibrahim. Walaupun jauh, Pak. Walaupun jauh. Jadi kita kan sunnahnya, ya kalau zaman Nabi nggak sebanyak orang sekarang. Sehingga begitu habis tawaf langsung sholat di makam Ibrahim. Ya kalau zaman sekarang nggak boleh. Karena mengganggu orang yang tawaf gitu. Apalagi dia dilewatin kan berarti Pak. Sampai mungkin palanya keinjek itu. Ya, nah itu nggak boleh kalau orang lagi tawaf, sholat habis tawaf di makam Ibrahim. Ketika rame, kalau sepi ya boleh-boleh saja. Tapi kalau rame jangan membahayakan. Ada lagi? Nah makanya tadi kalau saya suka cari yang jauhan dikit biar aman. Atau kalau terlalu banyak saya menjadikan diri saya sebagai sutra dulu. Jadi saya diri di depannya, terus orang pada sholat di sini. Nggak bisa juga, sudah. Yang penting kita sudah usaha. Kadang-kadang terlalu rame sehingga kita lagi sholat pun orang tetap lewat gitu ya. Yang penting sudah usaha. Yang penting kita dihitung bagaimana usahanya sebelum kita melaksanakan ibadah. Jadi emang sangat sulit kalau lagi di area tawaf. Makanya saya suka agak ke belakangan sampai ke dekat Zam-Zam. Dekat Zam-Zam, minum air Zam-Zam. Pokoknya keluar dari area tawaf aja, ya, karena lebih nyaman sholatnya. Ya, lebih nyaman sholatnya. Nggak keinjak-injak, nggak kita harus cegah-cegah. Dan kadang-kadang orang nggak mau dicegah, karena mereka mengatakan nggak ada sutra untuk Masjidil Haram. Ya, memang ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ada lagi tentang masalah sutra? Nggak apa, begini. Misalnya ada orang, jadi yang penting perkiraan kita dia sujud di mana. Makanya kan kalau tadi kita sebagai bentuk dakwah, makanya ketika ada orang sholat nggak pakai sutra kita taruhin. Biar lama-lama dia, mungkin dia nanya kenapa, ya takut ada yang lewat di depannya, atau ini sunnah gitu. Biar kita taruhin aja, taruh sutra di depan itu. Nah ternyata dia nggak pakai sutra. Jadi jangan begini Pak. Ini orang sholat di sini gitu ya. Terus saking takutnya, akhirnya dia ke belakang sih enggak. Jadi yang nggak usah kita, yang penting dia sujud di mana nih. Misalnya di situ, ya kita di sini nggak masalah. Yang penting jangan tempat apa tadi sujud dia, ya. Baik, ada lagi? Ya, alhamdulillah sudah syuruk ya, sudah 16 menit yang lalu. Semoga bermanfaat, semoga tambah jadi salatnya jadi tambah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara sutra ini bukan perkara biasa. Jangan sampai lebih baik berdiri 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun daripada lewat di depan orang salat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.